Oke, saya kasih gambaran besarnya aja dulu. Kalau di PDF-nya belum saya bahas semua ya. Ya, jadi gini ya. Jadi tugasnya minggu ini adalah Anda harus memastikan semuanya itu berjalan. Itu satu. Nanti di sini sebenarnya kalau Anda lihat ya, di sel yang pertama ini kita menggunakan library namanya PySpark ya, yang lebih spesifiknya lagi SQL. Kemudian kelasnya atau library-nya kita pakai namanya Spark Session gitu ya. Nah, itu sebenarnya kalau Anda lihat di mana itu ya. Oke, saya lihat. Nah, di sini ya, kelihatan nggak ini? Jadi kalau kita perbesar di sini ya. Nah, ini adalah kita sedang membuat sebuah ya dibilang objek atau aplikasi, namanya adalah Spark Session itu ya, atau Spark Contact ya, yang nanti dia akan mengerjakan script kita lah gampangnya. Ini konsepnya kalau di distributed computing ini kerasa banget, tapi kalau di satu laptop ya nggak terlalu kelihatan ya. Jadi kalau di Spark Session tadi di sini ya, jadi di sel pertama kita kasih apa? Yang tanda pagar ini ya, komen ya. Jadi perintahnya apa? From PySpark titik SQL, kemudian apa? Import Spark Session. Nah, Spark SQL ini kalau Anda lihat di situ, ini adalah bagian dari Spark ecosystem di sini bilangnya. Ini gambaran dari Spark-nya. Ya. Jadi di sini yang sedang kita pakai adalah yang bagian sini nih. Ya. Ini adalah bagian dari Spark-nya ya. Kemudian score-nya di sini ya, ada Spark Core API-nya. Kita lagi pakai yang Python katakanlah. Nanti kita pakai yang ya, tapi yang sekarang kita bahas yang Spark SQL-nya sama data frame ya. Nanti bisa kita coba yang streaming bisa, yang MLlib juga bisa. Tapi kalau yang ini kayaknya nggak sampai sini kita ya. Oke, jadi gambarannya di Spark ini banyak library-library yang bisa kita gunakan ya. Nanti Anda bisa baca lagi detailnya. Saya pengen ke prakteknya aja. Nah, jadi di sini kalau kita belum install Spark-nya, kalau kita belum ngatur-ngatur Java-nya, yang kemarin tuh yang 2 minggu itu, ini nggak bakal bisa kita lakukan. Ya, kemudian kalau di Windows kita install lagi library namanya apa? Find Spark gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang di sel di sini, ini cuma menampilkan versi dari Python yang dikerjakan, yang sedang digunakan, dan tipe dari Spark version-nya ya. Ini ada library namanya sys ya. Kemudian ini ngeprint, ini sebenarnya sys versionnya. Silahkan di running dan itu cuma menampilkan Python versionnya sama Spark versionnya. Ingat kita nginstalnya kemarin pakai apa? 3.0.3. Kita pakai Python berapa? 3.7. Jadi semua yang kita install 2 minggu yang lalu ini sekarang kita pakai. Gitu ya, Pythonnya, Spark-nya gitu ya. Oke? Sudah? Nah, sekarang berikutnya ini saya pengen Anda bahas satu-satu ya. Silakan Anda klik samping sini sampai muncul biru ya. Sudah? Kemudian tambahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tambahkan 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sekarang ada berapa sel? Ada 5 sel yang baru. Sudah belum? Gampang kan? Ya, kalau anak pagi atau sip yang ikut pagi, yang sudah ikut mata kuliah saya, ini kok mirip Pak gitu ya. Padahal mesin yang kita pakai berbeda ya. Kita pakai Spark sekarang. Caranya gimana? Silakan Anda copy di sini, bukan di copy ya, dipilih di sini ya. Kemudian Anda Ctrl X ya, silakan apa? Ctrl X ya. Kemudian taruh di sini. Silakan, taruh yang pertama ya. Ya. Pindahkan 2 baris ini aja ya, pindahkan 2 baris ini aja. Sudah belum? Nah, sekarang ganti part 1 menjadi part 2 ya. Anda ganti apa? Part 1 menjadi part 2. Ganti nih. Oke, ganti part 1 menjadi part 2. Oke, silakan di running. Oke, sudah?
Part 1 nggak jadi apa? Part 2. Yang kedua, ini di copy lagi, ya. Kemudian Anda taruh di sini, Anda ubah CSV menjadi TXT, ya. Ubah jadi apa? CSV menjadi apa? TXT. Kemudian inverse schema nggak usah dirubah. Kemudian first row is header, silakan dirubah menjadi false. Ini berubah jadi false. Kemudian delimiternya juga dirubah menjadi bukan tanda seperti ini tapi koma, ya, tanda koma. Kemudian ini kita naikin, dah sampai sini aja dulu, ya. Oke, silakan di run. Ini di run, ini di run, ini di run, ini di run. Error apa enggak? Oh, entar dulu. Galakan dia. Ya, sampai delimiternya. Jangan di run dulu yang df sama dengan spark read format, jangan dulu. Oke, sudah? Oke, sudah semua belum? Ya. Apa aja yang dirubah tadi? Part 1 jadi part 2, file type jadi txt. Ini nggak dirubah ya? Kemudian ini dirubah ya? Kemudian delimiternya dirubah menjadi koma. Oke. Nah, sebelum Anda running si sel yang di bawahnya, silahkan Anda buka filenya. Kemudian di sini ada movie data 1 CSV. Ada kan? Ada. Klik kanan. Ya. Ya, saya berhenti nih. Yang mana? Ya, dibuka di Explorer, Sudah? Ke folder yang tadi ya, C user. Kemudian di situ kan ada 3 file sekarang kan? Klik kanan di movie-nya. Klik kanan, open with notepad lah atau apalah. Saya pakai text editor, agak beda ya. Notepad ada notepad? Atau wordpad? Sudah? Oke, nah kayak gini bukan? Wordpad boleh, notepad boleh, tapi kayak gini enggak? Oke ya. Ya, ini datanya nih. Anda silakan terus ke bawah gitu ya. Terus lihat nih datanya mau kita manipulasi, akan kita akses loh. Coba lihat dulu datanya ada berapa coba. Ada banyak nggak? Banyak ya. Nggak nge-lag kan komputernya? Ya, oke. Coba turun sampai bawah. Set, ya. Ada berapa datanya? 13.261. Oh, masih ada lagi. Oh, masih ada lagi. Oh, masih ada lagi. Banyak ya. Big data itu apa? Nggak muat di memori, nggak muat di hard disk. Ini belum big data ya. Ini masih contoh aja. Oke, udah belum? Oh, masih belum. Oke, udah belum? Sekarang Anda perhatikan. Nama filenya apa? Titik. Oke, itu satu. Nama filenya apa? Movie underscore data underscore 41 titik CSV. Tipe datanya berarti apa? CSV. Itu satu. Sekarang perhatikan antara di sini ada huruf satu nggak Anda? Ya sudah. Ya sudah. Perhatikan di sini baris pertama dan baris kedua beda apa enggak? Baris pertama ini, baris kedua beda enggak? Baris kedua, baris ketiga agak mirip ya. Oke, ini adalah headernya. Headernya ini, header. Ini adalah data baris pertama, data baris kedua, data baris ketiga dan selanjutnya. Sekarang perhatikan, di situ ada angka, ini simbol apa sih ini? Yang berdiri ini, itu adalah separatornya yang memisahkan antara satu data dengan data yang lain. Gitu ya. Oke. Tadi itu sengaja saya bikin error gitu ya. Nah, Anda harus benerin dalam waktu 2 menit. Silakan ini di running. Error kan? Kalau nggak error berarti Anda error ya. Error nggak?
Oke, errornya apa? Coba baca di bawahnya di situ. Ya, di situ nggak terlalu. Oke, mana dia? Oke, ini nih, ini nomor 5 nih apa nih? Ya, apa dia bilang? File location. Ya, file location. Berarti di file locationnya juga error ya. Anda tahu nggak mana yang salah? Oke, partnya 1. Terus file type-nya PHP. Ini tadi dirubah nggak? Ini enggak dong. Ini nggak terlalu berpengaruh lah. Ini dirubah nggak? Oh, ubah. Ini dirubah nggak? Oke, silahkan benerin. Ya dibenerin. Ya, dibenerin. Boleh, bisa matiin aja wifi-nya. Ya, oke. Ini kita lanjut lagi. Apa tadi yang dirubah? Part 2 jadi apa? Part 1. Tapi ketika diubah, jangan lupa di run lagi ya. Jangan Pak, ini udah dirubah kok enggak ini gitu. Ya harus di run dulu. Kita run, maka nanti perubahannya berpengaruh kepada script ini. Oke, kemudian file type-nya apa? CSV ya. File type-nya CSV. Kemudian inverse skemanya nggak kita rubah. Nah, first row-nya apa? True. Jadi yang data yang tadi ya, itu kita jadikan sebagai headernya. First row adalah sebagai header ya. Ini bisa kita hapus, bisa kita munculkan lagi gitu ya. Dulu saya pakai MATLAB juga sama aja konsepnya ya. Oke, udah disaran belum ini? Belum ya. Jangan lupa kita run lagi. Delimiternya apa? Pemisahnya simbol seperti ini ya. Oke, silahkan di run lagi. Nah, sekarang kita running lagi yang di sini ya. Oke, silahkan di running lagi. Bisa apa enggak? Aduh. Ya, bintangnya 1 apa 2? 1. Ini saya juga bintang doang tuh. Tuh ya, tuh saya juga masih bintang tuh. Coba kita tunggu 1 menit. Nah, itu bisa tuh. Itu bisa tuh. Ya, tuh. Bisa ya? Oke, bisa? Yang nggak bisa siapa? Bisa, Piril? Masih bintang. Masih bintang berarti dia masih kerja itu ya, masih bekerja keras itu laptopnya. Coba perhatikan di sini ya. Tadi kita bikin objek namanya apa di sini di atas spark ya. Ini spark ya. Ini variabel, bisa dibilang variabel, bisa dibilang objek referen gitu ya. Jadi si spark ini adalah objek dari siapa? Spark session ya, spark session ya. Ya dia inilah objek dari spark sessionnya. Kemudian di sini perhatikan di sini. Sekarang kita kasih perintah apa? Spark titik apa? Read ya, titik format. Nah ini semua adalah file type ini apa? Yang tadi kita atur di sini ya. Ini file type-nya. Kemudian inverse skemanya itu adalah ini, inverse skemanya. Kemudian headernya ini argumennya ya. Kemudian ini nilainya ya. Separatornya juga sama. Yang terakhir apa? Load file location. Nah, kalau sudah berarti sekarang gini pemahamannya. Sekarang si spark ini file yang tadi dengan format yang tadi disimpan dalam variabel namanya apa? df. Diserahin ke siapa? Ke df. Sekarang df yang paham gitu ya. Nah, sekarang si df-nya kita print skemanya. Skema itu strukturnya lah gampangnya. Oke, kita print ya. Oke, kita print ya. Kita print. Nah, oke. Coba kita lihat. Anda perhatikan di sini. Ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Itu ya. Ada 16 apa? Ada 16 kolom. Kolomnya nanti ya. Nah, kemudian kalau Anda lihat di sini tipenya semuanya string. Nih, perhatikan nih apa? String ya, string. Ini defaultnya ya, string. Nanti kita bisa casting nanti.
string, udah ya, udah paham ya. Nah, bisa juga kita kasih perintah df titik apa? dtype. Nah, runningnya di running. Di running ini adalah nama dari kolomnya, nama kolomnya ya, dan nama apa? Nama tipe datanya. Tipe datanya apa? String. Gitu ya. Nah, di sini juga ada satu metode namanya apa? Count ya. Kalau count kita ngapain? Menghitung banyaknya data ya, baris ya. Oke, coba kita lihat ya. Ada berapa? Ada berapa? Ya, di running. Ada berapa? 43.998. Oke.